הבאנו שלום, הבאנו שלום Salam, selamat pagi, salam sejahtera, salam damai, sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hai, apa kabar jemaat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada pagi hari ini sekali lagi kita
datang kepada Tuhan melalui ibadah, dan diharapkan setiap jemaat sudah bersedia untuk ibadah pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita dahuluinya dengan doa. Dan saya pimpin di dalam doa dengan suara yang kedengaran, dan jemaat bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di atas kerjaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu sepanjang hari-hari yang berlalu, sehingga pada pagi hari ini dalam keadaan baik, sehat dan semuanya. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu itu Tuhan terus bersama-sama dengan kami, menyertai kami sepanjang hidup kami. Pada pagi hari ini, sukacita damai-Mu bersama-sama dengan kami, di saat kami beribadah bersama-sama sebagai jemaat-Mu. Kami mohon Tuhan campur tangan. Tuhan mendahulunya dari awal pertengahan hingga penghujungnya. Lewat daripada ibadah pada pagi hari ini, setiap jemaat-Mu dapat memuji, menyembah, bahkan juga belajar daripada firman-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk beberapa hal dan perkara yang lain, khususnya negara kami Malaysia. Di saat negara ini mengalami penularan COVID-19, kami mohon Tuhan putuskan rantaian COVID-19 ini melalui SOP yang telah disarankan oleh kerajaan, melalui pengambilan vaksin, dan juga melalui pengawalan daripada barisan hadapan kami untuk merawat setiap sakit penyakit yang dialami oleh rakyat di negara ini. Bahkan juga daripada barisan hadapan anggota keselamatan, baik polis, tentara, anggota rila, dan juga maritim, ataupun anggota-anggota keselamatan yang lain yang tidak dapat kami sempat sebut satu persatu. Tuhan bersama-sama dengan mereka dan memimpin mereka Tuhan. Beri mereka hikmat, kebijaksanaan agar barisan hadapan dapat memutuskan rantaian ini melalui tindakan-tindakan yang wajar mereka lakukan. Kami percaya Tuhan, Engkau beri mereka semangat agar mereka kembali bertenaga, bersemangat untuk menjalankan tugas mereka dengan jayanya. Dan kami mohon semuanya Tuhan, semuanya dalam keadaan baik. Dan begitu juga dengan jemaat-Mu yang sedang sakit, baik di sakit-sakit yang lain selain daripada COVID-19. Kami mohon dimanapun mereka berada, baik di hospital, di rumah masing-masing, Tuhan campur tangan memulihkan keadaan mereka, menyembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mohon supaya setiap jangkitan COVID-19 yang telah menjangkiti jemaat ataupun rakyat di negara ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi mereka yang telah kehilangan nyawa dan juga keluarga yang telah pergi, kami mohon setiap keluarga yang mengalami hal-hal ini Tuhan, supaya diberi penghiburan, kekuatan baru daripada Tuhan Yesus sendiri. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu adalah daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami berdoa juga supaya ekonomi, baik ekonomi keluarga, ekonomi rakyat di negara ini semuanya kembali pulih. Dan kami tahu ada ramai yang terjejas, kehilangan pekerjaan dan juga sumber pendapatan. Justru Tuhan, kami mohon berdoa supaya setiap keadaan ini dipulihkan kembali, supaya kami semua akan menikmati berkat daripada Tuhan Yesus. Bapa, pulihkan negara kami, pulihkan keadaan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat daripada kelangsungan ibadah pada pagi hari ini, kami mohon supaya setiap saluran talian kami dalam keadaan baik dan tidak ada gangguan-gangguan kecil. Kami mohon supaya Tuhan campur tangan jika sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan yang menggagalkan ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan, ikat semua di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kelangsungan ibadah pada pagi hari ini dalam keadaan baik dan lancar. Terima kasih, doa ini kami panjatkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita serahkan kepada pimpin pujian pada pagi hari ini. Dipersilakan. Shalom. Haleluya Tuhan. Memoria kepada Tuhan berterima. Haleluya. Amarayo kukinorohinya untuk tanda doa sumayaw musindi aku di Yesus nokoy dalang noko siananmu urikat kamu minang masidahan royohon dalay ngaranmu Onsikahannya hai kasari di sanggo iki nawadai koi ngopi yahai manusia. Haleluya Tuhan, onsikahannya hai kasari Marayo kukinorohinya untuk tanda doa mandi semayaw sumindi aku Yesus kokoy dalang siananmu urikat kami minang masidahan royohon lagay ngaranmu onsikahannya hai kasari di swando iki nawadahan koi ngopi yahai manusia koi ngopi yahai manusia. Haleluya Tuhan. Yesus pokok dan kita lancarnya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarnya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarnya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia.
Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Hari ini kita dalam keadaan yang sehat dan kita dapat beribadah bersama-sama di dalam ibadah online. Dan hari ini juga saya menyediakan satu tema, yaitu kekuatan yang baru. Dan
Saya ambil teks pembacaan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 27 hingga ke 31. Ini terjemahan di dalam versi Borneo. Mengapakah engkau berkata begini, wahai Yakub, dan berbicara begini, wahai Israel? Jalan hidupku tersembunyi daripada Tuhan, dan hak aku dijauhkan Allahku. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan hujung-hujung bumi. Dia tidak akan menjadi letih atau penat. Pengertiannya tiada terhadnya. Dia memberikan kekuatan kepada yang letih dan menambah tenaga kepada mereka yang tidak berdaya. Orang muda menjadi letih dan penat. Para teruna jatuh tersandung. Tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi dengan sayap seperti burung Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak penat. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu. Nah, inilah teks pembacaan yang sama-sama kita pelajari pada hari ini. Semua orang pernah menghadapi tekanan, apatah lagi dalam masa sekarang ini. Sebab tiada satu orang pun yang di dunia ini yang terkecuali daripada mengalami tekanan ataupun menghadapi cabaran kehidupan. Persoalan orang Israel dalam ayat yang ke-27 mengatakan bahwa Tuhan tidak memerhatikan hidup mereka. Adalah persoalan yang sama kita tanyakan pada Tuhan ketika kita menghadapi tekanan. Dalam teks pembacaan kita sebentar tadi, ini memberikan kita satu harapan karena ketika kita berasa lelah, putus asa, kecewa dan tertekan, Tuhan memerhatikan kita. Bahkan Dia menjanjikan kekuatan bagi umatnya. Kekuatan seperti apakah yang Dia akan berikan kepada kita? Menurut Yesaya, ada 3 cara Allah memberikan kita kekuatan. Yang pertama, Dia akan menggantikan kelemahan kita dengan kekuatan yang baru. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-31, di situ mengatakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Setiap orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, seperti mana di ayat yang ke-31, walaupun dia menghadapi kelemahan, sama ada kelemahan tubuh karena sakit, ataupun dia menghadapi masalah-masalah lain,
yang mungkin bagi kita adalah sangat berat. Tapi kelemahan itu digantikan dengan kekuatan baru. Sebab apa? Sebab orang yang menanti-nanti kedatangan Tuhan ini bukan hanya dia menanti, tapi dia melakukan kehendak Tuhan. Dia mengadakan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi saat dia di dalam kelemahan, disitulah Tuhan memberikan dia kekuatan baru. Itu di ayat yang ke-29 dan ke-31. Dan yang kedua, cara Tuhan memberikan kita kekuatan ialah Dia akan mengangkat kita keluar daripada tekanan dan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Ini kita boleh juga melihat di dalam ayat yang ke-31. Orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan ini, saat dia menghadapi masalah, saat dia menghadapi badai angin kehidupan, saat itulah Tuhan memberikan dia kekuatan, memberikan kemampuan. Roh Kudus memimpin dia supaya ada jalan bagi dia untuk mengatasi segala masalah. Seperti mana Raja Wali yang terbang tinggi. Saya sangat tertarik dengan burung Raja Wali ini. Seperti mana di dalam firman Tuhan ini, dia mengaitkan dengan kekuatan iman kita, mengaitkan dengan Raja Wali. Jadi saya sebenarnya tertanya-tanya, apakah keistimewaan, apakah kelebihan kepada burung Raja Wali ini? Dan sifat-sifatnya macam mana? Jadi saya pun berusaha mencari jawaban. Saya membuka Google dan mencari. Dan akhirnya saya menemui satu artikel yang mengatakan bahwa Raja Wali ini, dia ada keistimewaannya sendiri. Dia tidak seperti burung-burung yang lain. Walaupun ada burung lain yang hampir sama dengan dia, yaitu burung helang, tapi Raja Wali ada bezanya dengan burung helang. Sebab Raja Wali ini, apabila angin taufan meniup, dia tidak akan lari. Berbanding dengan burung-burung yang lain, dia mengelak daripada angin taufan. Tapi Raja Wali ini, burung Raja Wali ini, dia tidak mengelak. Saat angin taufan meniupnya, dia dapat terbang dengan setinggi-tingginya. Ini keistimewaan Raja Wali. Tanpa menggunakan tenaga yang banyak, dia hanya membuka sayapnya seluas-luasnya. Semakin angin kencang meniup, semakin tinggi burung Raja Wali ini terbang. Dia terbang setinggi-tingginya. Dia hanya menggunakan angin taufan ini untuk dia terbang lebih tinggi lagi. Inilah keistimewaan burung Raja Wali. Jadi bagi kita, marilah kita ambil contoh tentang Raja Wali ini. Yang dia tidak takut kepada taufan.
Sebab kita manusia ini, selagi kita masih hidup, selagi itulah kita tidak dapat mengelak daripada setiap cabaran kehidupan, setiap masalah, ataupun kita tidak dapat mengelak daripada angin badai kehidupan. Jadi, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu menghadapinya. Karena kekuatan kita ini ada hadnya. Tapi bersyukurlah kepada kita yang menanti-nanti kedatangan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Seperti mana Raja Wali yang terbang tinggi. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat mampu menghadapinya. Begitulah keistimewaan kepada setiap orang yang taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan membina satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena di situ Tuhan akan memberikan kekuatan. Saat kita dalam kelemahan, saat kita dalam menghadapi segala masalah, karena kita akrab dengan Tuhan, sudah pasti Tuhan memberikan kita kemampuan. Roh Kudus memimpin kita supaya kita mampu menghadapinya. Semakin kita menghadapi cabaran kehidupan, semakin iman kita itu akan dibentuk menjadi kuat. Karena kekuatan kita bukan daripada kita sendiri, tapi kita andalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti mana burung Raja Wali. Di dalam kita menanti kedatangan Tuhan, bukan hanya kita menanti begitu saja, seperti mana yang saya katakan tadi, tapi kita sebenarnya melakukan kehendak Tuhan. Kita menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil keselamatan. Seperti mana amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 18 hingga ke 20. Itulah kita ini sebenarnya. Bukan hanya menanti-nanti kedatangan Tuhan, tapi kita menjadi saksi Tuhan, alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan Allah memberikan kita ketahanan untuk menempuh setiap cabaran hidup. Setiap orang yang mengandalkan kekuatan kepada Tuhan, bukan hanya dapat terbang tinggi seperti Raja Wali, tapi Tuhan memberikan kesabaran. Sebab kita punya masalah ini, ada yang kita hadapi dengan masa yang singkat, dan ada juga kita menghadapi masalah itu dengan masa yang lama. Tapi bagi anak-anak Allah yang mengandalkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesabaran, panjang sabar. Tuhan memberikan ketahanan, ataupun orang kata tahan lesak. Walaupun penderitaannya itu membawa kepada maut,
tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Itu maksud dia tahan lasak ataupun diberi ketahanan di dalam menempuh setiap cabaran kehidupan. Seperti berlari ataupun olahraga. Dia terus berlari sampai ke garis penamat. Begitu juga dengan setiap orang yang taat kepada Tuhan. Tetap maju ke hadapan. Tanpa putus asa, tanpa letih. Sehingga ke garisan penamat. Bagi kita, sehingga Tuhan Yesus datang. Sehingga kita dipanggil Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kita boleh bersukacita karena Allah telah menjanjikan hal ini kepada kita. Berdasarkan ayat 28, janji Allah adalah pasti dan boleh dipercayai karena 3 hal. Pertama, Allah adalah yang kekal. Kekekalan Allah menunjukkan bahwa Dia ialah Allah yang sama dan tak pernah berubah. Berarti Allah yang kita sembah tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasihnya tetap sama. Seperti Dia mengasihi Abraham, seperti Dia mengasihi Musa, begitulah cara Tuhan mengasihi kita. Bahkan kita diselamatkan karena kasih anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Dia atau Allah yang berkuasa. Allah tidak seperti manusia yang boleh kehabisan tenaga. Dia tidak pernah merasakan letih, lesu. Oleh sebab itu, kita boleh percaya akan janji Allah. Dia memiliki hikmat yang luar biasa. Cara Allah berpikir tidak sama seperti kita. Apa yang kita anggap mustahil, tidak mustahil bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Sebagai kesimpulan, nantikanlah Allah dan peganglah pada janjinya. Tidak kira apapun cabaran dan kesusahan yang kita alami, ketika kita datang kepada Tuhan, Dia pasti akan memberikan kita kekuatan yang baru. Begitu saja firman Tuhan yang kita sama-sama renungkan dan nikmati pada hari ini. Mari kita berdoa, saya bawa kita semua berdoa untuk meresponi firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami tahu bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang sentiasa memberikan kekuatan baru kepada kami. Saat kami menghadapi tekanan kehidupan,
Tuhan memberikan kami kelegaan, kekuatan, kesegaran. Karena Engkaulah Allah yang kekal. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu kekal abadi. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Oh haleluya. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar sebentar tadi ya Tuhan Yesus Kristus. Ada tempat di dalam hati kami. Supaya saat kami menghadapi apapun angin badai kehidupan, kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi kami andalkan kekuatan itu sepenuhnya daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu bahwa Tuhan memberikan kami kekuatan baru. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Oh haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sebelum kita bersurai, marilah kita berdoa. Kita memohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang kami nikmati sebentar tadi. Pimpin kami, lindungi kami. Jauhkan kami daripada segala pencobaan. Jauhkan kami daripada penyakit yang berjangkit. Berilah kami kekuatan iman dalam mengharungi segala cobaan kehidupan. Kami mohon berkat daripada Engkau ya Tuhan. Sama ada berkat rohani maupun berkat jasmani. Ketahuilah saudara-saudaraku semua, bila kamu setia kepada Tuhan, Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua hari ini dan selama-lamanya. Amin.